Puji Tuhan, tema kita hari ini, apa yang kita harus perbuat ketika dalam keadaan yang terpuruk, terjepit, terhimpit dalam banyak masalah. Apa yang harus kita perbuat? Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami situasi atau keadaan seperti itu. Hampir tidak pernah. Manusia ada yang gak pernah ngalami terhimpit, ngalami masalah, tertekan, terjepit, bahkan terpuruk atau jatuh yang paling dalam. Semua kita pasti pernah mengalami. Nah, mari kita belajar hari ini, khususnya semua anak-anak saya, warga binaan, saudara-saudara dimanapun berada, dalam situasi seperti apapun juga. Ya, seperti apapun juga. Percayalah, Tuhan sangat perlu kita diam, kita tenang, jangan panik. Saya ulangi, dalam situasi kondisi seterjepit apa, seterpuruk apa, terhimpit apa, kata puji Tuhan Nadir, yang Papa ingin kita lakukan bukan berdoa, bukan berteriak, bukan puasa, bukan menyanyi, menyembah, tidak. Satu hal yang Papa inginkan. Wih, anak saya bersama cucu saya, Gary, Papa senang. Ada si kecil ya, dalam, ada di mana nak? Di Perth atau di Indonesia? Nah, ini yang kita perlu lakukan. Kita buka Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Lagi sekali, semua kita pasti pernah mengalami keadaan terjepit, terpuruk, terhimpit, terjatuh, terjerembab. Aduh, semuanya nggak enak. Nah, ini yang Papa inginkan dari kita. Jangan panik. Ya, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ayat ini. Sebab beginilah firman Yahweh, Yahweh yang Maha Kudus dari Israel. Dalam pertobatan dan duduk diam, engkau akan diselamatkan. Dalam ketenangan dan percaya terdapat kekuatanmu. PIS, ayo kita perhatikan ini. Obrin, ada di mana kamu? Ya. Yahweh yang Maha Tinggi, Tuhan Kudus Israel, berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram. Oke? Maka kamu akan kukuatkan. Ternyata sebagai manusia kita melakukan ini. Lihat kalimat terakhir. Tetapi kamu tidak mau. Ini manusia kita. Dari Bali ada tambahan ayat Pak Gembala Amang Panjaitan. Nantikanlah Yahweh, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Yahweh. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Oke. Dari Lembang, FAYH-nya saya baca. Karena Yahweh Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan Israel, telah berfirman, bila kamu bertobat dan berdiam diri menantikan aku, maka kamu akan selamat. Dengan tinggal tenang dan percaya, kamu akan dikuatkan, tetapi kamu tidak mau. Nah, ini masalahnya, saudara. Padahal Papa sudah berjanji seperti ini. Kalau kita mau tenang, kita bertobat, kita tentram di hadapan Tuhan. Percayalah pertolongannya akan tiba, akan datang untuk kita. Aduh Tuhan, ampunilah kami. Tapi kita enggan, kita tidak mau. Apa artinya?
Kalau papa minta kita tenang, kita diam, bertobat, berarti kita tidak mempercayai Tuhan. Berarti kita merasa mampu untuk keluar dari keadaan itu. Berarti kita semuanya mau cari cara sendiri. Padahal situasinya kan jelas. Kita tidak tahu. Tadi sebelum kita mulai Zoom ini, ada diskusi. Saya lupa tadi dari saudara kita warga binaan dari LP mana bersama Pak Andreas. Sepintas sekilas saya dengar, rasanya sulit, rasanya mustahil. Hari ini tema ini akan menolong setiap kita yang dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi terjepit. Tinggal diam, percaya, bertobat. Saudara, ini konsep yang penting kita harus miliki. Saya mau baca lagi ya, Yesaya 30:15 FAYH-nya. Karena Yahweh Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan Israel, telah berfirman, bukan akan, tapi telah. Apa firman-Nya? Bila kamu bertobat dan berdiam diri menantikan aku, maka kamu akan selamat dengan tinggal tenang dan percaya kamu akan dikuatkan. Ampuni kami Tuhan, lihat kalimat terakhir, tetapi kamu tidak mau. Jadi mulai hari ini saudara, percayalah bahwa Bapa di surga itu selalu dan selalu dan selalu dan selalu pasti menolong kita. Tapi izinkan Dia menolong kita dengan caranya. Ini persyaratan mutlak. Maka itu kita disuruh diam, kita suruh tenang, supaya hati tentram dan bertobat. Karena Tuhan seringkali melihat kita panik. Lalu ketika kita panik, kita mulai memberitahu Tuhan. Harusnya begini Papa, cara Papa menolong aku. Hari ini, semua kita yang sedang terjepit, sudah nggak tahu mesti ke kiri, ke kanan, mau kemana. Lakukan firman ini. Tinggal diam, tenang, tentram, bertobat. Dengan sikap hati, izinkan Papa bekerja, menolong kita dengan caranya. Kita tidak perlu mengajari Tuhan harus begini, harus begitu, tidak. Dengan caranya. Ya, Suloso Leonardi, maaf saya belum kenal, salam juga, selamat siang. Ya, dengan caranya. Itu kata kunci. Supaya ketika kita terjepit, terpuruk, terhimpit, terjerembab, sudahlah semuanya. Papa cuma minta satu dari kita. Dia nggak minta dua, nggak minta tiga, cuma minta satu. Tinggal tenang, diam, tunggu. Papa akan bekerja dengan caranya. Ada banyak ilustrasi yang saya sering dengar, ada banyak. Tapi satu ini ilustrasi yang sangat kuat. Ya, ada di benak saya sampai hari ini. Ya, suatu hari ini kejadian di Amerika. Suatu hari ada seorang ayah sedang di dalam mobil bersama anaknya yang nyetir mobil. Nah, mereka santai di mobil itu cerita. Tiba-tiba ada warning, ada peringatan bahwa dalam jarak sekian kilometer ke depan itu ada tornado, angin puting beliung. Wah, mendengar itu wajar. Bapak dan anak ini panik. Ih, bagaimana ini? Nah, ketika si bapak melihat anaknya dalam wajah yang tegang sambil nyetir, bapaknya tahu, oh dia sedang takut. Kalimat pertama yang keluar dari mulut bapaknya, tenang nak, itu berita. Jadi kita belum tahu. Apalagi weather forecast atau ramalan cuaca itu bisa berubah. Seperti 3 hari yang lalu, ya ada peringatan keras di Australia,
Provinsi Queensland, kota besarnya Brisbane. Ada badai namanya Alfred, ya, sedang menuju ke mereka. Wih, saudara, seluruh kota panik. Nah, salah satu kepanikan, semua toko supermarket yang jual bahan-bahan pokok sehari-hari diserbu oleh penduduk Brisbane. Saya dikirimi foto oleh anak-anak saya, sampai rak-rak itu kosong, sampai tisu aja tidak ada. Waduh, semuanya panik. Rumah-rumah mulai ditutupin dengan triplek yang tebal. Wah, peringatan. Wah, tengah kota Brisbane dan beberapa wilayah di kota Brisbane yang biasanya ramai, 3 hari lalu sepi. Mobil nggak ada satupun yang lewat, orang nggak ada yang lewat, kantor tutup, sekolah libur. Ternyata si Alfred, saya nggak tahu dia memberi nama badai itu kok keren-keren. Begitu mendekati Brisbane yang tadinya kategori 6, langsung turun menjadi kategori 1. Jadi cukup aman. Dan betul, semua yang diramalkan itu nggak terjadi. Nah, kemarin saya ngecek beberapa anak saya di Brisbane, puji Tuhan aman. Nah itu, jadi bapak ini ngomong ke anaknya itu, tenang, kita belum melihat fakta seberapa besar badai itu. Nah, anaknya mulai tenang. Mereka terus melanjutkan. Nggak lama kemudian mereka lihat dari kejauhan, angin itu berputar gelap. Anak ini bilang, "Pak, bagaimana? Kita berhenti saja." "Jangan, kita jalan lagi, kita terus lagi." Saudara, bapak ini terus mengikuti situasinya, bagaimana kondisi itu. Ternyata angin itu belok ke arah kiri mereka. Oh maaf, ini ribut, bentar ya. Maaf. Wakite itu kota kecil, ya, di pegunungan. Tunggu. Bahasa Inggris nggak ini? Oke, saya lanjutkan. Jadi badainya itu ke kiri, sedikit menjauh dari jalan raya yang mereka lewati. Kembali bapaknya Nana, lihat nak, badainya ke kiri. Ya tapi Pak, itu badainya besar, lebih baik kita stop dulu. Nah, dari situ terjadi ketegangan antara anak dengan papanya ini. Anak itu tetap ngotot, berhenti Pak, kita harus berhenti. Tapi bapaknya tetap bilang lanjut, lanjut, lanjut. Saudara, dari sini kita belajar. Ternyata dengan tenang dan percaya itu terletak kekuatan yang luar biasa. Anak ini makin takut. Pak, kita stop. Enggak, kamu jalan. Lebih cepat, kalau bisa lebih cepat. Kalau bisa kita mendahului angin itu. Saudara, akhirnya anaknya yang kalah. Walaupun dalam kondisi yang takut, ya ingat, dalam kondisi yang takut, anak ini tetap nurut. Ya udah, jalan terus, jalan terus. Saudara, nggak lama kemudian, mobil ini melewati badai itu. Ya, begitu melewati badai dan si bapak melihat badai sudah agak jauh di belakang, baru anak papanya bilang, sekarang kita stop. Bingung anak ini, kenapa tadi selama badai itu mengancam bapak bilang jangan stop. Ini sekarang badai sudah lewat jauh, kenapa stop? Saudara, bapak ini nggak banyak ngomong. Ayo kita keluar sebentar. Lebih bingung lagi anak ini, keluar untuk apa? Sudahlah, ayo kita keluar sebentar. Begitu mereka dua sudah di luar, si bapak itu ngajak anaknya, lihat ke belakang. Lihat. Badainya sekarang di mana kita? Di belakang. Kenapa Pak? Ini jawaban yang luar biasa. Sekarang Bapak tanya, kalau tadi kamu
Papa nurutin kamu untuk stop. Kira-kira terjadi apa? Anak itu mulai senyum. Pasti kalau tadi kita stop, Papa nurutin kamu, kita akan terhempas dan dibawa terbang oleh badai itu. Tapi begitu kita tetap maju, fokus ke depan, badai itu di belakang kita sekarang. Nah, ilustrasi itu sangat kuat, mempengaruhi saya sampai hari ini. Maka itu penting sekali, saudara, dalam kehidupan kita untuk selalu tenang. Karena dengan tinggal tenang itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata di hidup kita. Dan pertolongannya akan sangat sempurna. Maka itu indah sekali, bukan? Kalau kita mau betul-betul hidup taat kepada Tuhan. Ya, jadi dengan tinggal tenang, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya untuk menyelesaikan masalah kita. Saya ulangi lagi, dengan caranya, bukan dengan cara kita. Dia akan menyelesaikan itu. Terima kasih Papa untuk keajaiban Tuhan. Tinus, Papi senang sekali kamu gabung sekarang ini ya. Nah, itu cara Tuhan untuk bekerja lewat hidup kita. Terima kasih Papa, ada caranya. Yang berikut, siapa masih ingat hari itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ya untuk menyeberang. Nah, tiba-tiba tertulis ya, Filipus bisa cari ayatnya itu, Yesus tertidur di perahu itu. Lalu badai datang. Dan Alkitab menulis air sudah masuk ke dalam perahu, bukan kapal loh. Tahu nggak? Nah, bentar. Kayaknya masih lebih besar suara korden daripada latar belakang itu. Oh ya, betul. Iya. Coba. Ya, ini kan harus diam. Nah, ini kalau bicara jelas, lebih jelas suara korden. Kalau menurut saya nggak tahu. oh ya, ya tapi korden terganggu sebentar. Oh gitu, ya jangan gitu. Iya, kodenya terganggu. Lihat ini, kencung sekali di sini. Soalnya kodenya disuruh pergi pesawat itu. Iya, oke ya. Oke. Nah, saudara perhatikan ini. Air sudah masuk ke dalam perahu. Kita tahu bukan bedanya perahu dengan kapal. Kalau kapal masih banyak ruangan. Tapi ini perahu. Makasih Phil. Ayat berapa itu? Matius 8. Ya, Matius 8, 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong. Kata ini tiba-tiba mendadak. Mengamuklah angin ribut di danau itu. Ngamuk, angin ribut. Sehingga perahu itu ditimbus, dihantam gelombang. Tetapi, ini loh. Tetapi, Yesus tidur. Perenung. Tidur, angin, ngamuk, badai ribut. Waduh, iya. Tidur ya. Coba ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Terganggu saya, tunggu. Saya ulangi ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, mati kita ini Tuhan. Yesus berkata kepada mereka. Nah, ingat di ayat yang ke-24 tadi, Yesus tidur. Saudara tahu nggak arti kata tidur? Tenang, rileks. Ya, tentram hatinya. Nah, ini yang kita belajar dari ayat pertama tadi, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka,
ini kalimat ini sangat-sangat aneh. Mengapa kamu takut? Siapa yang gak takut dalam kondisi angin ribut mengamuk, perahu dihantam gelombang, Yesusnya tidur. Murid-murid berkata, mati kita ini. Kenapa kamu takut? Saudara, bagaimana gak takut? Berarti Tuhan Yesus tidak takut. Lalu tegurannya gak enak. Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Coba terjemahan lain, ayat 26 Filipus. Terjemahan lain. Maka itu saudara, mulai hari ini, ayo kita belajar betul-betul. Bisa tenang mempercayai Bapa. Dan dia berkata kepada mereka, ayat, mengapa kamu takut? Bagaimana gak takut? Angin mengamuk, perahu ditimpa, diterjang gelombang. Ya, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang beriman. Lalu dia berdiri dan menghardik angin serta danau itu, lalu menjadi tenang sekali. BS, mengapa kalian takut? Kata Yesus, kalian kurang percaya kepadaku. Kemudian Yesus berdiri dan membentak angin dan danau itu. Lalu danau menjadi sangat tenang. Lihat, enggak cuma tenang, sangat tenang. Tadi AYT bilang teduh sekali. TSI, jawab Yesus, kenapa kalian begitu takut? Kalian kurang yakin kepadaku. Lalu dia berdiri dan memerintahkan angin badai dan ombak itu untuk berhenti. Maka angin pun berhenti dan danau menjadi tenang sekali. Saudara, lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam situasi yang sangat genting, sangat gawat, bahkan begitu menakutkan suasananya. Tapi Bapa bekerja dengan cara yang luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini semua kita mempercayai Bapa kita untuk menyelesaikan semua yang kita hadapi. Saya akan ulang-ulang ini dengan caranya. Kita tidak perlu mengajarinya. Ya, dengan caranya. Maka itu ya, kita tidak boleh kalah oleh situasi. Mengerti ya? Ayo mulai hari ini betul-betul kita bertobat, tinggal tenang, tinggal diam. Nah, sekarang yang kita mau bongkar, angin dan ombak itu dihardik, diajak bicara, ditegur, apalagi tadi coba Phil, ini kata-kata bagus ini ya. Dihardik, ditegur, ya diajak bicara, mana sambil melarang angin, ya TL-nya melarang angin, ya TSI-nya memerintahkan angin, badai dan ombak. Coba BS membentak, ini dibentak BS, membentak angin dan danau itu. Terus terjemahan baru tadi apa? Terjemahan baru menghardik, AYT menghardik juga. Nah, kita akan lihat ini. Berarti alam semesta itu tunduk kepada firman. Lihat ya, alam semesta tunduk kepada firman. Ya, berapa kali kita pernah belajar? Ingat kitab Yunus. Ikan saja tunduk pada perintah Tuhan sehingga datang menelan Yunus. Ketika ikan itu mau makan, Tuhan berfirman, telan ya Yunus, jangan kamu kunyah. Telan, ada kata telan. Nanti cari kitab Yunus. Ikan nurut.
Akhirnya ikan itu tiba di pantai Niniwe. Tuhan berfirman, muntahkan. Ada kata itu, muntahkan. Ikan nurut. Lalu pohon jarak bisa tumbuh dalam semalam, nurut. Cacing, ulat untuk diperintah makan akar pohon jarak itu, nurut. Kering daunnya dalam sehari saja. Datang angin timur yang panas menghempaskan semua daun itu. Saudara, dari banyak kisah yang kita baca di Alkitab, ternyata setan tunduk. Ingat ketika dicobai, Tuhan Yesus gak nengking, dalam nama Yesus pergi kamu setan, tidak. Tapi begini kata Tuhan Yesus, ada tertulis firman. Setan saja tunduk pada firman. Nah, ayo saudara, mulai hari ini semua kita mengambil keputusan untuk hidup dikuasai firman, untuk hidup tunduk pada kedaulatan firman, untuk hidup disetir oleh firman. Dari Denpasar, gembala hebat, yes, firman mengubahkan fakta menjadi seperti yang firman katakan. Haleluya. Betul. Firman. Jadi semua kita, maaf dalam tanda kutip, yang masih sering ketakutan, yang masih sering gagal beriman, masih sering khawatir. Kata-kata hikmat yang saya dapat dari Papa untuk hari ini, ya, hari yang berapa? Hari yang ke-69 sejak 1 Januari yang lalu. Begini yang Tuhan suruh saya nulis. Merasa khawatir itu manusiawi. Tetapi hidup dikuasai kekhawatiran itu menghina Papa. Betul tidak? Kalau kita khawatir kita menghina. Kita anggap Papa kita maaf, bodoh, blow on, gak bisa apa-apa. Maka itu aku khawatir. Hari ini kita harus bertobat. Nah, kita lihat sekarang Ulangan pasal 32 ayat 1. Ulangan 32 ayat 1. Ulangan 32 ayat 1. Lihat ini. Ulangan 32 ayat 1. Pasanglah telingamu, hai langit. Hah? Langit? Ternyata langit itu punya kuping. Pasanglah telingamu. Terus ngapain? Aku mau berbicara. Hoho. Maaf ya. Jangan ada yang berkata, hei, Musa ini gila. Langit kok diajak bicara. Inilah firman Tuhan. Ada seorang dari BSD. Wah, terima kasih untuk pesan. Jangan khawatirnya. Sangat menguatkan. Amin. Betul, dari Jakarta. Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Wih, terima kasih nak. Hebat ya. Ini dia. Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Betul. Setelah langit punya kuping, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Wah, hebat. Ayat ini. Berilah telinga, hai langit, aku akan berbicara. Dan bumi, dengarkanlah ucapan mulutku. PS, dengarlah hai langit, aku ingin berbicara. Hai bumi, pasanglah telinga. Hebat. Wah, TSI-nya lebih dahsyat ini. Hai matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kan di langit semuanya itu ya. Perhatikanlah. Hai laut, pulau-pulau, dan gunung-gunung. Dengarkanlah kebenaran-kebenaran ini akan kusampaikan kepadamu. Baik, terima kasih Bapak. TSI-nya galak bener ya. Hai matahari, bulan, dan bintang-bintang. Perhatikanlah. Hai laut, pulau-pulau, dan gunung-gunung.
dengarkanlah kebenaran-kebenaran ini. Akan aku sampaikan. Saudara, yang baru pertama kali dengar konsep firman, bahwa yang mendengar firman bukan cuma saudara dan saya. Yang mendengar firman ini alam semesta, ciptaan Tuhan. Laut, angin, dihardik, diperintahkan, diajak bicara, semua. Nah, maka itu maaf. Yang punya konsep pengajaran bahwa ayo kita doa puasa, ayo kita doa pagi, ayo kita doa sekian jam untuk menghadapi masalah ini. Oh, ini ada masalah berat, ayo kita puasa. Saudara, ingat, kalau cuma puasa, doa, maaf ya, jangan tersinggung. Tapi dalam suasana hati yang was-was, takut, khawatir, percaya enggak? Doa puasa saudara seperti itu tidak mendatangkan faedah. Dan doa puasa saudara yang dikuasai, dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran, itu tidak merubah keadaan. Bisa-bisa makin terpuruk. Oh, terima kasih. Nah, ini yang hari ini saya tulis ya. Coba saya tunjukkan dulu yang di Facebook, Instagram. Ya, maaf sebentar ya. Ini yang hari ini saya tulis ya. Ya. Merasa khawatir, bentar ya. Aduh, bentar saya harus cari posisi. Ya. Merasa khawatir itu manusiawi. Tapi dikuasai kekhawatiran itu menghina Papa. Kekhawatiran muncul karena belum mengenal Papa sebagai pemilik mutlak dan penguasa tunggal atas hidup kita. Terima kasih Papa. Wih, luar biasa ya. Baik, ayo kita kembali. Makasih Phil untuk menayangkan tulisan itu. Ya, ini penting sekali untuk kita percayai Papa kita yang hebat. Terima kasih Papa. Engkau sungguh luar biasa. Bisa dipercaya. Nah, sama seperti perintah ini. Suatu hari murid-murid Yesus mengusir setan. Ternyata setannya tidak keluar. Lalu mereka tanya, Guru, kenapa setan ini tidak keluar? Padahal kalau guru usir, setannya keluar. Jawab Yesus jelas. Jenis setan ini tidak bisa kamu usir kalau tidak dengan doa dan puasa. Nah, firman itu tidak bisa dipakai hanya dengan konsep doa dan puasa saja. Tapi ayat itu harus kita pakai sebagai modal untuk bersekutu dengan jenderal perang kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena kita akan menghadapi sebuah kekuatan yang sangat besar, yaitu setan. Jenis itu, jangan tanya jenis apa. Jadi maksudnya doa dan puasa itu kita sedang menyendiri dengan panglima perang kita untuk mendengar instruksi, mendengar strategi, mendengar informasi tentang keadaan musuh. Jadi kalau cuma sekedar doa dan puasa saja, maaf saya punya istilah, tapi budek dan tuli. Cuma puasa, nggak makan, nggak minum, tapi nggak dengar apa-apa. Lalu saudara berangkat perang, ya nggak mungkin bisa. Bentar saya tanya anak saya, kalau kalian mau berangkat nggak? Mau balik? Nggak. Mau balik? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya terserah. Oke ya, maaf. Ini ada istri saya dan anak saya juga, maaf. Ya. Jadi kalau saudara doa dan puasa, tapi nggak dengar informasi, nggak dengar instruksi, nggak dengar strategi dari komandan perang kita, maka kita nggak bisa perang. Jadi setan pun nggak bisa diusir hanya dalam nama Yesus. Setan kamu pergi. Loh, tapi instruksinya apa? Informasinya apa? Strateginya apa? Nah, ini ada yang menambahkan, bagus kata-kata ini. Kekhawatiran hanya mengambil
damai sejahtera kita hari ini. Betul. Iya. Oke, Matius 17 ayat 21 ya. Hai, enggak apa-apa, biar aja. Ini suara sepatunya cucu saya. Dia nganterin ya. Oke, jadi kita harus tahu Tuhan mau kerja apa dalam kehidupan kita. Tadi ada tambahan ayat Amsal berapa tadi sebentar? Amsal. Adon, apa kabar kamu? Lupa tadi Amsal berapa? Oke, nggak apa-apa nanti ya. Nah, jadi jelas ya saudara, doa dan puasa saja tanpa mendengar informasi, instruksi dan strategi yang Papa buat, kita nggak akan pernah ngalami kemenangan. Ya, nggak akan kita ngalami kemenangan. Oh, nunukan harus keluar ya. Oke, silakan. Ya, ada kegiatan lain. Ya, jadi hari ini kita harus bertobat. Saya ulangi lagi dari Amsal, Ulangan 32 tadi. Ternyata setan itu bisa dengar firman dan tunduk. Alam semesta ini bisa dengar firman dan mereka bisa menerima firman itu. Apalagi kita dalam hidup ini. Nah, jadi Tuhan Yesus bisa tidur dalam kondisi angin sekencang itu, perahu terombang-ambing dihantam gelombang. Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, jadi mulai hari ini ubah sikap kita. Ketika kita terpuruk, kita terpojok, kita terjepit, kita terjerembab, sudahlah, semua itu. Ayo kita tetap bersyukur bahwa Amsal 24 ayat 10 ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, Amsal 24 ayat 10. Jangan saudara, kita tetap semangat untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan yang kita lakukan. Yang sempat dengar lagi pengajaran semalam tentang fokus dan konsisten. Itu penting sekali untuk kita tetap fokus berjalan bersama Papa. Ingat ilustrasi Bapak dengan anak yang naik mobil, ada angin puting beliung, bapaknya bilang fokus, terus, jangan noleh. Ya, makasih Phil, tayangkan itu Amsal 24 ayat 10 ayatnya. Jika kamu lemah pada hari kesukaran, kecillah kekuatanmu. Jika engkau putus asa PS dalam keadaan gawat, nah PS-nya bagus ya. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. TSI, bila engkau menyerah saat menghadapi kesusahan, maka sesungguhnya engkau lemah. Jangan saudara. Maka itu ketika menghadapi tantangan seberat apa, ayo kita tetap tenang, sebab Papa ingin berbicara kepada kita dalam kondisi sesulit apapun juga. Terima kasih Papa, terima kasih. Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami itu. Saya nggak tahu siapa ini, Kalam Kasih. Penyerahan penuh pada Papa di surga membuat kita tidak khawatir apapun juga. Ya, betul. Nih, hebat sekali Tuhan kita ya. Maka itu saudara, yang paling penting bukan menambahi jam doa. Yang paling penting bukan menambahi hafal ayat Alkitab, tidak. Tapi yang paling penting belajar untuk bisa tenang, tentram, bertobat, tinggal diam, menunggu Papa bekerja. Itu yang paling penting. Maka itu, aduh Tuhan tolong supaya bisa mengerti yang masih punya konsep pengajaran yang salah. Ayo kita doa, ayo doa, lebih kencang, suaranya lebih keras, ayo lebih kencang. Maaf saudara, itu salah. Sungguh itu salah. Yang Papa minta, Erwanto, namamu Kalam Kasih, bingung Papa. Ya, itu yang Papa minta kepada kita. Tenang. Bukan doa, bukan puasa ditambahin lagi berapa hari, bukan doa tambahin lagi 4 jam. Terus mau ngomong apa? Tidak.
panik makin membuat perkara kecil jadi makin besar. Saya ulangi, panik, maka peristiwa kecil, peristiwa ringan jadi berat, jadi besar. Tidak boleh. Mulai hari ini, ayo kita betul-betul tenang, mempercayai Dia dalam kondisi apapun juga. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Masih ingat situasi yang terjadi dengan Musa dan sekian juta bangsa itu yang dipimpin keluar? Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu tinggal diam saja. Yahweh akan berjuang untuk kamu. Naik lagi Vel. Yahweh akan berjuang untuk kamu dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa. BIS. Saya ulangi BIS-nya. Yahweh akan berperang bagi kamu, untuk kamu. Yahweh akan berjuang untuk kamu dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa. TSI-nya. Yahweh akan berperang bagi kita dan kita tidak perlu melakukan apa-apa. Weh, terima kasih Bapak, terima kasih. Nah saudara, awas, jangan kita salah ngertikan firman yang khusus ini. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Jangan, ya. Begini maksudnya. Ini situasi yang betul-betul terjepit. Ini situasi yang sudah nggak mungkin. Masih ingat waktu itu? Nah, ada tambahan komen. Ada yang mengajar doa dengan meraung-raung supaya didengar Tuhan. Dipikir-pikir kok seperti anak kecil yang tantrum minta sesuatu dan tidak diberi. Oh betul. Oh dari Jakarta. Evan, Papa senang sekali kamu ada. Puji Tuhan. Ini kesaksian anak saya ini. Kemarin mengalami menunggu bersama Tuhan. Karena hasilnya malah semakin dekat sama Yesus. Amin. Nah, minggu lalu harus operasi angkat tumor. Oh ya, sama sekali tidak khawatir. Karena sekarang mengerti arti jalan dengan Yesus. Oh ya nak, Papa baru tahu ini. Puji Tuhan. Operasinya berhasil ya. Oke. Oi, pengantin baru dari Blitar. Ya. Oke ya. Jadi saudara, situasi yang dialami Musa dan seluruh bangsa yang dibebaskan dari tangan kekuatan Firaun untuk menuju tanah perjanjian. Akhirnya mereka tiba di suatu tempat, yaitu pinggir laut. Lautnya masih ada sampai hari ini. Bahkan beberapa minggu terakhir ini ternyata ditemukan di dasar Laut Merah itu yang diperkirakan di mana Musa menyeberang bersama Israel. Wah, ada foto-fotonya banyak ya, pasti saudara pernah lihat. Ternyata ada ditemukan roda-roda dari kereta, ya, badan kereta itu, senjata-senjata ada ditemukan di dasar laut itu. Maka bukti sejarah bahwa mereka nyebrang Laut Merah bukan dongeng, ya, tapi itu fakta. Terima kasih Bapak. Ilmu pengetahuan luar biasa masih ada, itu berapa ribu tahun yang lalu kok nggak habis. Itulah Tuhan. Nah kita melihat ketika mereka di depan laut yang begitu luas, bukan got ya, bukan selokan, bukan kali, bukan sungai, laut. Kiri kanan mereka padang gurun, di belakang mereka ribuan pasti tentara Firaun, dan Firaun sendiri yang memimpinnya, dan semua tentara itu berkuda. Israel jalan kaki. Dan misalnya kalau semua yang dipimpin itu yang dibawa keluar itu hanya orang-orang muda yang umurnya 30 tahunan kira-kira, nggak ada masalah. Apa? Terjun nyebrang kalau bisa. Tapi yang dibawa ada ibu-ibu hamil, ada ibu-ibu baru melahirkan, ada yang sakit,
ada anak-anak kecil, ada anak remaja, ada orang tua. Lalu mereka harus membawa peralatan rumah yang didorong pakai kereta, pakai keledai. Nggak ada kuda. Saudara bayangkan. Ke depan laut, ke belakang pasukan berkuda, pasukan perang, kiri kanan padang gurun. Mau kemana? Kalau mereka punya pesawat, ya langsung terbang ke atas. Karena cuma ke atas yang memungkinkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, datanglah firman ini. Tenang, kamu diam. Aku Yahweh Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Jadi ini bukan pasrah bodoh-bodoh. Karena situasinya yang nggak mungkin. Maka Tuhan punya cara. Ya, nanti Filipus jelaskannya kenapa milih tema ini. Oke nak, uji jemput anak-anak. Ya saudara, saya tidak tahu siapa di antara kita yang sedang mengalami masalah ini, terjepit, terpojok. Percayalah, Papa Surgawi punya cara yang kita nggak pernah ngerti bagaimana cara dia akan menolong, memimpin, menunjukkan jalan keluar yang sangat indah, sangat luar biasa. Keren ya? Oke, saya berhenti dulu. Phil, coba jelaskan kenapa milih tema ini ya. Ayo, Filipus mana? Ya Pak, kenapa saya milih tema ini? Kadang kita tahu hari-hari ini semuanya serba sulit ya. Ekonomi banyak yang terpuruk, banyak kemarin kita mendengar PHK banyak sekali. Karyawan di PHK ya. Iya, aduh. Kita melihat itu, wah panik gitu ya, wah bagaimana dengan kehidupan kita gitu ya, ke depannya. Apalagi maaf kata saudara-saudara yang di lapas maupun di rutan, pasti kepikiran bagaimana keluarga saya, bagaimana anak, istri, orang tua saya di sana gitu ya. Tapi ini tadi sudah firman Tuhan mengatakan, dengan tinggal diam dan tenang, Tuhan akan bertindak gitu ya. Jadi kita tinggal percaya saja. Percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita ya. Kalau melihat, ya begitulah. Jadi jangan khawatir. Jangan mengkhawatir. Jangan pakai rasa khawatir. Karena itu tadi sudah Papa beri peringatan. Khawatir itu merendahkan Papa di surga ya. Apa namanya, menyangkal. Sama dengan menyangkal Tuhan juga. Kalau kita terus khawatir ya. Jadi harus percaya penuh bahwa Tuhan akan memelihara kita. Apalagi kalau sudah kepepet begitu, banyak orang mengambil jalan pintas. Nah ini yang kadang-kadang akhirnya terpuruk lagi. Malah kalau orang saudara-saudara yang di luar mengambil jalan pintas, mengambil jalan yang tidak benar karena kepepet, akhirnya masuk lapas lagi, masuk rutan lagi. Jadi mari saudara-saudaraku, baik yang di lapas maupun yang di rutan, baik yang di luar, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Memang kalau dilihat dengan mata jasmani, nggak mungkin hal itu. Gitu. Bagaimana hal itu bisa terjadi gitu ya? Bagaimana pertolongan Tuhan itu bagaimana? Nah ini yang menjadikan kadang-kadang kita gerusa-gerusu ya. Main tendang aja gitu. Jadi kalau bisa tinggal tenang percaya Tuhan pasti menolong ya. Terima yang terjadi kenapa saya pilih tema hari ini, karena yang kita melihat hari ini banyak sulit yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, gimana Phil? Ribut? Minta yang depan. Ya, lorong. Sudah saya sampaikan. Iya, oke. Saya pilih tema ini. Bukan yang di bawah tadi. Nggak ingat. Oh ya nanti. Keadaan semakin sulit, kita percaya Tuhan tidak akan pernah. Amin, amin. Betul sekali. Tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya, pasti Tuhan akan menolong kita semua. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Kita lanjut ya.
Ya. Dia juga luar biasa. Padahal di mana tadi anak yang dari Bengkulu itu dia tidak ada jalan keluar. Harapannya sebenarnya dia kasusnya itu tidak sampai 340, tetapi dipaksakan 340. Seharusnya itu bisa 170. Tapi karena mereka permintaan yang dimintakan oleh penegak hukum itu tidak dikabulkan, sehingga dia pakai pasal acak-acakan ya, asal yang penting semacam balas dendam gitu. Ya itu tadi yang pasal ini tepat sekali firman ini. Puji Tuhan. Dari Bengkulu. Iya. Yang Bengkulu yang siapa namanya Pak? Aku lupa saya tadi. Dari Jogja juga. Iya, saya juga lupa namanya tadi. Dari Jogja yang mereka sebenarnya ada percekcokan karena ribut, tapi dimasukin ke pasal 340. Pasal apa isinya? 340 dan 170 bedanya apa? Kalau 170 itu pengeroyokan berantem. Kalau 340? Nah, kalau 30 itu pembunuhan dengan direncanakan. Oh, jauh sekali ya. Iya, direncanakan. Dan kalau 338 itu karena spontan. Iya. Dengan Oh, tidak sengaja, tidak rencana. Iya, iya. Oke. Saya dengar dia tadi kesaksiannya dia berabad dengan kedua hubungan bisnis dan cekcok, ributan sehingga mengakibatkan perkelahian itu. Jadi itu jatuhnya ke 170 Pak. Seharusnya. Makanya saya minta berkas dia supaya mungkin ada kehilapan hakim yang bisa dibantu dia PK-nya. Jadi jangan takut ya, menghadapi apa saja jangan takut. Tuhan tetap punya 1001 cara, istilahnya ya, yang akan menolong kita untuk menjadi pemenang atas segala keadaan, seberat apa, sesulit apa, serumit apa. Oke, bagian terakhir, kita bersyukur untuk waktu yang manis yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau Pak Nelson masih ada tadi, bisa nambahkan ya kesaksiannya dikit nanti terakhir. Baik, satu ayat lagi, kita percaya Tuhan memberikan kita kemampuan. Filipi 4 ayat 13, ayat terkenal sekali. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Nah, ini jaminan yang Papa beri kepada kita. Oh, LPK anak Tenggarong keluar ya. Segala perkara, segala, berarti tidak ada satupun, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Pikiran PS-nya, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Terima kasih. TSI, saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Setelah kita baca ayat ini, kalau orang Jawa bilang, ya wis, ya sudah, ayo kita jalani saja. Hidup ini seberat apapun, ternyata saudara dan saya ulangi, seberat apapun, menurut Filipi 4:13, seberat apapun situasi keadaan yang kita alami, terhimpit, terjepit, terjerembab, ya terpojok, nggak ada jalan, ternyata kita sanggup menghadapi semua karena Yesus memberi kekuatan kepada kita. Apalagi yang kita perlu takutkan. Roma 8 ayat 31. Roma 8 31. Terima kasih Papa untuk jaminan yang luar biasa ini. Roma 8 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sebutin. Kesulitan apa yang menghimpit saudara?
Situasi apa yang sedang menekan hidup saudara? Ya, apa saja yang saudara hadapi. Lihat firman ini, Roma 8:31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan Yahweh kita di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wih, terima kasih. Ayat. Jadi, apa yang akan kita katakan tentang semua ini? Sebutin, saudara menyebut apa? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Enggak ada. PS. Apakah yang dapat kita katakan sekarang tentang semuanya itu? Kalau Tuhan memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? TSI. Jadi, apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Kalau Tuhan membela kita, tidak akan ada musuh yang dapat mengalahkan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Jadi kesimpulannya begini. Setelah kita mendengar semua fakta, karena fakta cuma firman Tuhan, jangan lupa. Setelah kita mendengar semua fakta, hanya firman fakta itu, maka mulai hari ini, sebesar apa masalah yang kita hadapi, ingat, jangan membesar-besarkan masalah, tapi besarkan yang besar itu. Siapa? Bapa kita. Siapa? Tuhan Yesus. Siapa? Wah, kedahsyatannya. Betul ya? Maka itu yang tanpa sadar, ternyata sangat banyak di antara kita yang dalam hidupnya lebih membesar-besarkan masalah daripada Yesus yang besar itu. Maka itu seringkali cerita ke orang lain, Yosefin, apa kabar? Lama ini nggak ketemu Asti juga ya. Puji Tuhan. Stop. Yang terbiasa, maaf, menceritakan kesulitan hidupnya dengan motivasi ingin dikasihani, mohon belas kasihan. Stop, saudara, itu menghina Tuhan. Besarkan dia yang besar itu, bukan masalah kita. Masalah kita kecil. Oke? Ya, dari Medan Pak Gembala hebat. Masalah itu biasa. Tuhan kita luar biasa. Setuju ya? Masalah kita itu biasa. Tuhan itu yang luar biasa. Betul sekali. Puji Tuhan.